Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zaufatul Amalia, mahasiswa program studi Ilmu Hukum semester 3 di Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang sebuah jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar 1945 atau the guardian of the Constitution terkait dengan 4 wewenang dan 1 kewajiban yang dimilikinya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur pelanggaran negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjamin hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi atau the guardian of democracy, pelindung hak-hak konstitusional warga negara atau the protector of citizen constitutional right, serta pelindung hak asasi manusia, the power of human rights. Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi untuk tetap menjaga marwah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk integritas yang nyata dari perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the Constitution. Pada dasarnya, perubahan itulah situasi dan kondisi perdebatan persoalan konstitusialisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dan hasilnya akan berdampak kepada seluruh dimensi kehidupan ketatanegaraan, termasuk dalam konteks perlindungan hak asasi manusia sebagai fundamental utama ciri negara hukum. Pokok pembahasan kita kali ini adalah apakah urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang pertama adalah urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya Pasal 24C ayat 1 yang menghadirkan lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi atau selanjutnya disingkat MK, yang secara konstitusional memiliki 4 kewenangan. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus perubahan partai politik. Dan yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain wewenang juga, Mahkamah Konstitusi itu berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki beberapa poin, yaitu dinamika perubahan konstitusi Indonesia, kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945,
eksistensi MPR sebagai politik, lalu perwujudan mahkamah sebagai the guardian of constitution, dan penguatan check and balance system. Yang pertama, ada dinamika perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi merupakan resultan dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi ini dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai konsultan Polexosbud tertentu, konstitusi juga harus bisa membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja, masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama daripada konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa. Ada 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar. Ada 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar dari tahun 1945 sampai dengan saat ini. Yang pertama, pada masa 1945 sampai 1950, yaitu sebagai amandemen pertama atau konstitusi pertama Republik Indonesia, yaitu sebagai demokrasi parlementer. Dan yang kedua ada masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik Kedua atau demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada masa tahun 1965 sampai sekarang juga bisa dikatakan, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini didasari oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemikiran yang disampaikan pada tahun 1970-an jauh hari sebelum jatuhnya rezim Soeharto, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik Indonesia ketiga antara tahun 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir ada tahun 1998 sampai saat ini, yaitu dapat ditambahkan masa Republik Indonesia keempat dan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atau masa demokrasi transisi. Setelah mengalami banyak perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini banyak memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan yang mana itu bisa dilihat dari segi proses dan segi substansi. Yang pertama ada dari segi proses, yaitu tidak membuat kerangka dasar perubahan dan konten draft dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dari tidak adanya kerangka ini, maka akan timbul adanya bias kepentingan politik dan tidak intensif dan maksimalnya proses amandemen. Dan dilihat dari segi substansi, kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa kita lihat dari ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu susunan dan sistematika Undang-Undang 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan proporsional, serta masalah penyebutan terkait dengan perubahan undang-undang atau amandemen Undang-Undang 1945 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli.
Lalu kita akan lanjut ke bahasan tentang perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Mahkamah Konstitusi adalah penyeimbang arogansi dalam membuat peraturan dan undangan yang tidak sesuai etiknya dengan lembaga dan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakannya. Politik lobby pada dasarnya memang akan terus ada selama kepentingan masih ada. Oleh karenanya, lembaga penyeimbang sangatlah diperlukan. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi disebut dengan the guardian of the Constitution. Lalu kita akan lanjut kepada perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perspektif ini didasarkan pada beberapa hal, yakni MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan iktikat baik dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Lalu dalam konteks pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD, MK tidak melibatkan sejak awal proses perubahan UUD itu. Namun jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, berubahlah naskah tersebut dan diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan Pancasila. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.